nggak pernah pegang putusan, tapi dia bisa ngatur siapa menangani apa, dan bahkan dia bisa mengatur terobosannya kayak apa ya. Menurut saya sih barangkali kita mesti bongkar total dari rekrutmen, bahwa waktu itu disingkirkan maunya KY aja gitu. Karena hakim nggak suka mereka dapat pengawasan dari lembaga independen dan kuat, mereka lawan ke MK. KY sekarang sangat lemah dalam pengawasan. Barangkali ini saatnya kita bongkar dulu masuk putusannya, sehingga nanti kita menghasilkan KY yang baru. Jangan lupa yang diajukan oleh Komisi Yudisial ke DPR itu ditolak semuanya oleh DPR. Gosipnya adalah autokratik legalism. Jadi cara untuk menggunakan cara-cara yang legal, tapi sebenarnya mereka ibaratnya tuh kalau pakai bahasa yang kasar mau merampok gitu. Nah, penugasan hakim yang saya dengar itu juga diatur. Ini kan kayak buntu ini. Buntu betul, udah puluhan tahun kayak begini, masa nggak selesai-selesai. Itu kan artinya benar-benar dibayar orang-orang itu, hakim-hakim itu. Gimana kalau kita pecat semua hakim agung? Kembali lagi di studio Keadilan TV bersama saya Jerry. Kali ini saya bersama rekan saya dari Reporter Keadilan, Ainul Guri. Ya, kita di episode kali ini kedatangan tamu spesial untuk mengkritisi sejumlah kasus, khususnya tentang Mahkamah Agung. Telah hadir di studio Mbak Bivitri Susanti. Halo Mbak Fitri. Halo. Apa kabar? Terima kasih datang kembali. Datang kembali ya. Sehat? Yang kedua Iya, sehat. yang kedua. Alhamdulillah. Langsung aja Mbak Fitri, kita mau minta pandangannya nih, kritisnya tentang marak lagi viral kasus terungkap tertangkapnya ex pejabat MA Zaruf Richard terkait tentang dugaan praktik kasus suap, maklar kasus Betul. di wilayah Mahkamah Agung. Nah, sampai sudah 10 tahun ternyata diduga mengumpulkan uang cash sampai demikian banyaknya, luar biasanya sekitar 1 triliunan. Kita nggak kebayang ya, itu banyaknya. Emasnya Iya. berapa? 51 kiloan. Aduh gila, nggak kebayang saya. Nggak pernah ngelihat segitu banyak. Gimana sih Mbak Fitri melihat kasus ini, pengungkapan ini? Ya ini menyedihkan ya, menyedihkan tapi saya nggak kaget loh. Karena kan fenomena mafia peradilan tuh udah lama sekali. Bahkan kalau kita semua ingat pas zamannya Pak SBY presiden, itu dia sempat bikin tim pemberantasan mafia peradilan. Saya ingat ketuanya itu Pak Kuntoro, wakilnya itu Denny Indrayana. Jadi dari segi isu mafia peradilan tuh memang udah lama. Nah tapi bahwa sekarang skalanya sedemikian besar itu memang sangat mengejutkan pasti. Dan yang bisa kita sorotkan juga, Zaruf ini bukan hakim yang menangani perkara loh. Dia bukan, dia memang dia pejabat betul, tapi dia ngurusinnya pelatihan gitu ya, mutasi dan lain sebagainya. Kan memang ada bagian itu di Mahkamah Agung. Nah tapi kita jadi bisa menyoroti bahwa justru orang seperti ini yang nggak pegang kasus, dia bisa ngatur. Jadi mafia betul memang. Dan jadi kalau misalnya ya ada teman-teman wartawan kan yang juga nanya, mungkin perlu kita lacak ya putusan apa aja yang dia pegang. Dia nggak pernah pegang putusan, tapi dia bisa ngatur siapa menangani apa, dan bahkan dia bisa mengatur keluarannya putusannya nanti menang atau kalah. Karena dia sendiri justru di belakang layar, kayak dalangnya begitu ya. Nah ini memang perlu diusut lebih lanjut, tapi fenomena ini sebenarnya memang tidak baru. Dan buat saya ini seperti memberikan ini juga lah, memberikan kesempatan pada kita semua sebagai bangsa untuk memikirkan secara lebih serius tentang reformasi di Mahkamah Agung. Konkret seperti apa keseriusan kita ini untuk mengontrol ini? Nah itu dia. Jadi seperti saya bilang, sebenarnya kalau ditanya dari dulu nggak serius juga sih. Ya, tadi ya SBY bikin, terus saya sendiri tuh dari 2000-an awal, waktu saya masih kecil, saya udah terlibat dalam tim yang membuat blueprint pembaruan Mahkamah Agung. Keluarnya tuh publishnya 2003. Bayangkan, berarti udah 21 tahun yang lalu udah dipikirin. Pak SBY udah mikirin. Terus waktu ada kan sekretaris MA Nur Hadi yang juga ditangkap tangan dan besar sekali juga itu juga ditengarai mafia kasus juga, mafia peradilan. Kemudian kemarin juga ya Hakim Ghazalba misalnya ya,
Kan artinya setelah itu tuh bahkan baru-baru ini dipikirkan lagi, kemudian KPK sempat mau masuk Mahkamah Agung, apa nih yang mesti kita rapikan. Jadi perhatiannya besar sekali, upaya yang dilakukan sudah banyak. Yang saya lakukan tuh sama teman-teman waktu bikin blueprint pembaruan Mahkamah Agung tuh memikirkan institusinya. Gimana misalnya putusan bisa langsung keluar cepat misalnya. Dulu kan enggak loh, dulu tuh sama sekali nggak dipublish. Sekarang nggak terlalu cepat tapi lumayan lah. Terus ada sistem kamar, jadi aspek-aspek institusi. Nah ternyata tapi namanya memberantas mafia itu memang pertama mesti ada political will yang sangat-sangat kuat. Dan leadershipnya harus ada gitu. Nah itu yang belum ada. Leadership itu nggak bisa dari presiden belaka, ya itu terbukti tuh. SBY udah niat, tapi toh nggak jalan kan sampai sekarang. Jadi mesti di kalangan Mahkamah Agungnya sendiri mesti kuat. Terus yang kedua juga yang mesti kita lihat adalah bagaimana cara berpikirnya itu memang mesti terobosan. Terobosan seperti apa? Nah, jadi misalnya gini, saya kasih contoh dulu soal mafia dalam arti umum ya. Kalau suka nonton film Godfather, sebenarnya kan kita berbicara di untouchables. Baru belakangan si mafia-mafia itu bisa dibongkar gara-garanya adalah penggelapan pajak dulu tuh kalau kita nonton filmnya. Nah, kalau di Mahkamah Agung terobosannya kayak apa ya? Menurut saya sih barangkali kita mesti bongkar soal cara mereka diawasi dan dipilih. Sebenarnya ada yang menarik nih. Saya ingat sekali karena kami dekat sekali dengan Danny Lev almarhum ya, dia udah meninggal 2006. Danny Lev Indonesianis dulu pernah bilang waktu awal reformasi, dia bilang gimana kalau kita, dia suka mengumumkan ide-ide yang gila-gila kan. Dia waktu itu bilang gimana kalau kita pecat semua hakim agung. Pada Danny Lev tuh kalau di Google pasti kalau dicari di internet pasti ada deh, karena waktu itu masuk berita karena heboh. Pecat semua hakim agung. Pecat semua hakim agung, seleksi ulang. Karena memang parah betul. Ini ide Pak Danny Lev dulu ya. Cuma saya jadi mikirin karena udah banyak terlibat dalam upaya reformasi pengadilan, saya jadi mikirin jangan-jangan Pak Danny Lev betul. Artinya kan sebenarnya dengan ngomong sekeras itu dulu, Danny Lev mau bicara kita mesti bongkar total institusi Mahkamah Agung ini dari rekrutmen ya kan, dengan memecat semua sebenarnya kita membicarakan rekrutmen yang harus lebih bersih. Dan pengawasannya, jangan lupa pengawasan kita itu sekarang, pengawasan hakim agung maksud saya, itu ada di dua kaki. Ada di Komisi Yudisial, tapi hasilnya cuma rekomendasi. Iya betul. Cuma rekomendasi. Betul. Jadi kalau kita senang, kemarin kan Komisi Yudisial bagus tuh yang kasus hakimnya Ronald Tanur itu, kasus ini juga ya, Zarov juga kan. Mereka yang keras menemukan ini, tapi mereka itu hanya bisa memberi rekomendasi. Nah, ada satu lagi tuh level kedua yang tadi disebut. Berarti artinya ada sistem yang menjanggal di situ, di kewenangan dari Komisi Yudisial. Ada. Dan itu dulu juga karena dilawan oleh Hakim Agung sendiri. Jadi awalnya Komisi Yudisial, kita balik sejarahnya nih. Komisi Yudisial itu dulu desainnya mereka langsung mengawasi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Belum ada peran Bawas. Belum. Bawas waktu itu disingkirkan, maunya KY aja gitu. Nah tapi kemudian karena hakim nggak suka, mereka dapat pengawasan dari lembaga independen dan kuat, mereka lawan ke MK. Itu tahun 2006. Pak Girmanan ya? Ya tapi waktu itu yang melawan bukan resmi Mahkamah Agung tapi IKHI. Ikatan Hakim Indonesia. Jadi 2006 itu keluar putusan, saya lupa nomor 5 deh, yang kemudian mempreteli wewenang KY. Sehingga KY hanya bisa memberi rekomendasi, tidak bisa mengawasi MK. Jadi bahwa MK sekarang juga pengawasannya lemah, itu andil dari putusan itu juga. Nah, jadi KY sekarang sangat lemah dalam pengawasan. Walaupun menurut saya secara institusi dia desainnya bagus supaya dia lebih kuat gitu ya. Karena dalam banyak studi, memang pengadilan itu idealnya diawasi oleh lembaga yang independen di luar pengadilan itu sendiri. Itu udah banyak tuh studi komparasinya. Tom Ginsberg pernah nulis juga. Terus yang kedua tadi Bawas, Badan Pengawas. Badan Pengawas itu kan internal. Ibaratnya tuh kita masak jeruk makan jeruk gitu ya. Lingkaran mereka juga. Jadi mereka biasanya juga kurang efektif, apalagi kalau sudah menyangkut Hakim Agung, bos mereka sendiri. Biasanya mereka mungkin tutup mata atau ya tutup mata saya biarkan saja begitu ya. Ya atau mereka ya akan hanya membongkar yang di bawahnya.
Jadi akhirnya nggak hanya hakim agung tapi orang pejabat seperti Zarof juga bisa saja luput dari pengawasannya Bawas. Nah, menurut saya ini yang barangkali perlu kita bongkar. Saya jadi berpikir mungkin kita mesti dorong KY aja lagi, diperkuat KY-nya, tapi bukan diperkuat dalam arti institusinya lebih besar atau apa ya. Sistemnya lebih kuat, pengawasannya lebih kuat, terus pengaduan dari warga kan yang merasakan ketidakadilan tuh kita ya, yang ke pengadilan gitu. Jadi whistleblower sistemnya di mana kita bisa ngadu kapan saja juga mesti lebih kuat gitu. Mungkin mesti begitu akhirnya. Waktu Komisi Yudisial zamannya Pak Muslim Kodas ya kuat itu ya. Nah, kembali ke pertanyaan itu, bagaimana untuk memperkuat sistem Komisi Yudisial agar ibaratnya bertaring gitu loh Pak? Mesti undang-undangnya revisi lagi. Tapi kan gini, undang-undang itu nggak bisa melanggar putusan MK. Jadi barangkali memang kita mesti mendorong supaya ada perkara lagi yang kebentur di situ dong. Iya, karena memang itu putusan MK sih. Iya. Kita tuh kalau putusan MK kan memang nggak boleh main-main ya, karena kita menjaga koridor negara hukum. Tapi sebenarnya masih ada yang bisa dilakukan. Kalau kita mengajukan lagi perkara yang serupa, kan sepanjang batu ujinya di konstitusi beda, argumennya beda, MK boleh memeriksa lagi. Barangkali ini saatnya kita bongkar dulu masuk putusannya, sehingga nanti kita menghasilkan KY yang baru. Yang barunya dalam arti mereka bisa mengawasi secara independen dan baik begitu ya, ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga, tapi kita fokusnya Mahkamah Agung dulu ya. Barangkali itu deh yang mesti kita lakukan selain rekrutmen ya. Iya. Nah, bagaimana nanti kalau ada potensi penguatan KY lagi, tiba-tiba ada perlawanan lagi, tanda kutip dari lingkaran Mahkamah Agung lagi. Itu kemungkinan itu selalu ada, karena memang orang yang diawasi biasanya ya kayak kita aja, kita diawasi kan pasti kita pergi sana, saya nggak enak nih mau diawasi gini. Kemungkinan itu ada ya, tapi saya kira kan kita mesti membongkar dulu kebuntuan ini. Ini kan kayak buntu ini, buntu betul udah puluhan tahun kayak begini, masa nggak selesai. Ada disertasinya Sebastian Pompe tuh. Judulnya kan itu ya, runtuhnya Mahkamah Agung. Bayangkan dia buat itu dari tahun 2000 awal, sekarang 2024. Kok nggak beres-beres? Kan berarti ada yang buntu dan artinya mesti dicoba dulu nih, dibongkar sistem pengawasan dan rekrutmen. Rekrutmen jangan lupa kalau bicara Hakim Agung ya, kemarin kan ditolak semua yang diajukan oleh Komisi Yudisial ke DPR, itu ditolak semuanya oleh DPR. Gosipnya adalah karena calonnya DPR yang digadang-gadang sama DPR nggak lolos. Jadi sama mereka ditolak semuanya. Berapa orang saya lupa ya, tapi gampang dicari karena baru sekali. Nah, menyinggung DPR kan, kalau kita tidak lupa beberapa waktu lalu kan ada RDP kan Mbak Fitri kan. Hakim ini menuntut kenaikan gaji betul. Kepada DPR istilahnya. Nah, apakah tuntutan kenaikan gaji ini dan kesejahteraan hakim ini kalau terpenuhi bisa menjamin MA bersih dari praktik suap? Nggak menjamin. Jawaban cepatnya pasti nggak menjamin. Karena memang kesejahteraan itu cuma satu faktor kecil. Tapi makanya kelompok itu, Solidaritas Hakim Indonesia ya, itu juga bilang sebenarnya kami nggak minta gaji aja kok. Mereka minta perbaikan. Jadi minta perbaikan sistem, keamanan mereka. Karena memang realitanya kan kita bicara nih pejabat kayak Zarof yang emasnya aja ada 50-an kilogram. Nah ini yang protes dan nangis, saya nggak terlalu suka sih drama begitu ya. Tapi drama itu ya. Itu kan drama itu ya. Iya. Drama menurut saya sih. Itu kan kita juga harus tahu konteksnya, bahwa mereka ini nggak kayak Zarof yang berkilo-kilogram emas. Mereka ini kadang-kadang tinggalnya tuh di rumah kontrakan yang jelek banget. Gajinya mau pulang kampung aja mereka sempat ketemu saya, jadi saya tahu persis perincian cerita mereka dan itu real karena ada penelitiannya juga ya. Mereka itu tipe orang yang 180 derajat bedanya dengan Zarof. Mereka nggak bisa pulang kampung bahkan ketika orang tuanya meninggal karena uangnya nggak cukup. Gaji mereka kecil sekali. Karena mereka dianggapnya ASN. Padahal bukan, mereka ditaruhnya di tempat-tempat terpencil juga. Karena semua pengadilan kan harus diisi. Baik. Jangan hanya mikir PN Jakarta Pusat yang ini ya. Seperti apa? Yang perkaranya basah-basah gitu ya. Tapi ini yang di pelosok-pelosok. Kadang-kadang kalau orang kalah, mereka dilempar telur, dilempar sepatu. Bahkan bisa dicari beritanya masih ada tuh saya kira. Ada orang kalah ya di pengadilan,
pengadilannya dikasih ini ular sekarung, misalnya gitu, ada kan pernah ya, itu lucu-lucu, sedih sih, nggak terlalu lucu. Jadi tapi yang mereka perjuangkan itu bahwa di level bawah ternyata ada juga hakim kayak gitu. Buat saya ini indikasi bahwa yang kita harus bongkar tuh banyak, nggak cuma soal pengawasan itu tadi, tapi soal kesejahteraan, soal keamanan hakim yang di pelosok-pelosok, dan juga rekrutmennya dan lain sebagainya. Ini yang buat saya ini kontras yang bagus, makanya saya seneng banget sih ditanyain itu. Jadi ini kontras yang bagus untuk menggambarkan bahwa masalah peradilan kita itu memang akutnya luar biasa. Cukup timpang ya Mbak Fitri ya. Timpang betul. Ini ya. Mbak Fitri, saya kan sering banget ini beberapa pakar hukum mengatakan bahwa sistem hukum di Indonesia itu sudah bagus sebenarnya. Nah, sebenarnya apa letak masalah ini di hukum ini, penegakan hukumnya kah atau seperti apa gitu? Dua-duanya sih. Maksudnya pembentukan hukumnya kan juga bermasalah ya. Karena kalau pembentukan hukum kan kita bicara DPR yang dikuasai oleh kartel politik, partisipasi sangat-sangat minimal. Ya bayangin kemarin sempat mau ada undang-undang pilkada 7 jam bisa selesai. Mana ada partisipasi gitu ya. Muncullah peringatan darurat. Undang-undang KPK 12 hari selesai gitu. Jadi pembentukan hukumnya juga buruk ya, karena diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan oligarki yang mengambil keuntungan dari undang-undang, kayak undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Minerba. Itu kan sebenarnya menggunakan undang-undang untuk mengambil keuntungan dari sumber daya alam ataupun sumber daya lainnya di negara ini. Saya sering tulis tuh soal autocratic legalism itu. Nah, autocratic legalism, jadi cara untuk menggunakan cara-cara yang legal, tapi sebenarnya mereka ibaratnya tuh kalau pakai bahasa yang kasar mau merampok gitu, tapi legal. Kalau bahasa korupsinya kan ada tuh state capture corruption. Mereka pakai sumber-sumber state negara untuk melakukan korupsi politik besar-besaran. Jadi pembentukan hukum masalah. Penegakan, nah itu dia ternyata masalah juga. Karena kita punya hakim-hakim yang bayangkan bahwa karena masalah kesejahteraan dan lain sebagainya, orang-orang yang cerdas, sarjana-sarjana hukum yang baru lulus, yang cerdas-cerdas, nggak mau jadi hakim. Mendingan jadi pengacara. Apa alasan mereka kalau dari penemuan Mbak Fitri? Ya karena nggak sejahtera. Banyak sekali teman saya lulusan FHUI. Teman saya yang angkatan saya nih nggak ada satupun yang jadi hakim. Tapi angkatan lain minimal sekali, dari setahun ya satu angkatan tuh sekitar 300-400an orang, paling kurang dari 10 orang yang mau jadi hakim. Karena mikirnya adalah mendingan gue jadi lawyer. Padahal bisa pekerjaan yang paling mulia itu ya. Iya, tapi kan mereka mikir kalau saya jadi hakim, dan saya ada beberapa teman yang kemudian jadi akrab karena mereka memilih jalur yang tidak nyaman itu. Teman-temannya udah kaya, punya mobil berapa, tapi mereka istiqomah gitu ya, konsisten. Dan mereka cerita bahwa ya mereka lulusan terbaik juga, jadi hakim ya ditaruh di pengadilan negeri yang di pelosok-pelosok gitu dulu, kan ya. Terus udah gitu kalau mereka kritis, mereka biasanya juga dibuang ke pengadilan yang dalam tanda kutip nggak basah, kayak PN Jakarta ini gitu ya, PN di Jakarta. Mereka dibuang ke tempat-tempat yang perkaranya itu yang nggak bisa diduitin gitu ya, yang bagi mereka baik-baik saja karena mereka justru mau menjaga integritas. Tapi kan nggak banyak orang tahan. Orang tuh kan ya dengan kepentingannya masing-masing, ada yang pengen kaya, ada yang serakah, ada yang memang butuh uang. Akhirnya mereka berpikirnya ya udahlah mendingan jadi profesi lain bidang hukum daripada jadi hakim yang harus menderita dulu seperti itu. Akhirnya kita mendapatkan hakim-hakim yang nggak semuanya cemerlang pikirannya dan punya perspektif untuk keadilan. Banyaknya perspektifnya untuk cari uang akhirnya. Jadi memang akhirnya begitu mudah juga untuk pengusaha dan orang-orang jahat lainnya untuk intervensi, nyogok. Ya kayak kasus yang membuat Zulfikar ini ketangkep kan Rona Tanur ya. Jadi dan ada labelnya kalau saya nggak salah baca berita ya, untuk kasasi atau apalah gitu. Itu kan artinya benar-benar dibayar orang-orang itu, hakim-hakim itu. Ya, karena mereka akhirnya orientasinya adalah ya udahlah kalau saya
konsisten menjaga integritas, saya nggak kaya, teman-teman saya bisa pada kaya gitu, mendingan saya terima aja uang sogokan. Itu buruknya di kita sekarang. Mbak Fitri, tadi kan ceritanya Mbak Fitri saya tangkap berarti rusak banget ya sistem peradilan penegakan hukum kita di Indonesia. Rusak. Ini kan basicnya kan tentang kesejahteraan saya tangkap kan. Nah, Mbak Fitri ada nggak pernah nggak mengkomparasi kesejahteraan penegak hukum kita dibandingkan dengan luar negeri itu kenapa nggak bisa? Tapi kesejahteraan ini relatif ya. Oke. Soalnya kalau level hakim agung gajinya gede banget. Jangan salah. Karena mereka juga dapat tunjangan per perkara. Oke. Sama kayak hakim MK. Jadi take home pay-nya itu bisa lebih dari 100 juta. Oke. Hakim agung. Yang nangis di DPR itu kan bukan level hakim agung tapi yang PN. Tingkat pertama. Tingkat pertama. Kebanyakan yang baru lulus gitu-gitu ya. Makanya orang jadi malas kan menderita dulu. Nah, pertanyaannya kan komparasinya gimana sih? Di kita memang ada studinya untuk level PN ya. Kita jangan ngomong level hakim agung dulu. Untuk level PN itu tuh kita salah satu yang paling kecil di Asia. Nah, kalau pertanyaannya kenapa begitu? Menurut saya karena pola pikir birokrasi kita. Karena kan namanya APBN yang mengelola tetap Kementerian Keuangan dan segala birokrasinya itu ya, Bappenas segala macam. Nah, pola berpikir mereka adalah hakim itu sama aja dengan ASN, aparatur sipil negara. Padahal di negara-negara demokratis yang udah lebih mapan lah demokrasinya gitu, jabatan hakim itu dipandang berbeda karena mereka yang memberikan keadilan untuk masyarakat. Berbeda dalam hal kesejahteraan, mereka harus terjamin supaya mereka nggak punya keinginan untuk cari duit tambahan yang ilegal itu. Demi menjaga integritas mereka. Jadi mereka mesti terjamin sekali gitu. Nah, sehingga makanya kalau kita lihat ada prinsip namanya, salah satunya tuh the independence of the judiciary kan, Bangalore Principles misalnya. Mereka bilang salah satu cara untuk menjaga independensi hakim adalah dengan memberikan kepastian kesejahteraan mereka. Bukannya mereka harus kaya ya. Nah, itu beda konteksnya tuh. Beda. Bukannya berarti mereka harus kaya, tapi mereka paling tidak kebutuhan minimumnya terpenuhi. Jangan sampai kayak tadi tuh yang nggak bisa pulang kampung pada saat orang tuanya meninggal, harus ngekos gitu-gitu ya. Di kita nggak bisa melakukan itu. Di kita belum bisa. Soal pola pikir birokrasi tadi. Pola pikir birokrasi. Apa hambatannya? Itu hambatannya adalah cara berpikirnya hakim juga aparatur sipil negara. Jadi ASN biasa levelnya sama yang level bawah baru masuk juga. Jadi mereka digajinya ya rendah gitu. Padahal ya itu tadi hakim tuh harus dimutasi kemana-mana. Sama kayak dokter lah gitu. Dokter kan juga biasanya kan ditempatkan dulu di daerah terpencil. Kalau ASN kan biasanya udah lumayan fix gitu ditempatkan di mana. Tergantung kementeriannya sih. Nah, mereka baru lumayan dapat gaji segala macam ketika udah level tinggi kayak hakim agung. Nanti ada tunjangan perkara lagi, tunjangan segala macam. Nah, ini yang bikin jurang yang sangat sangat besar. Tapi saya mau bilang gaji itu kan relatif ya. Bisa aja orang udah kaya tapi serakah. Greedy kan. Kadang orang korupsi kan seringkali orang udah kaya tapi serakah. Nah, jadi puas-puas. Makanya menurut saya kita memang nggak bisa berkutat di soal berapa gaji hakim yang proper, tapi keseluruhan sistemnya. Tadi ya pengawasannya, terus kenyamanan mereka dalam bekerja, security mereka dalam bekerja dan seterusnya. Itu soal Bawas ini gimana pandangannya Mbak Fitri? Bawas ya? Ya itu Bawas tuh kelemahannya adalah ya mereka juga dari internal Mahkamah Agung sendiri. Jeruk makan jeruk, nggak mungkin. Dan seringkali yang terjadi Bawas itu kan levelnya juga, walaupun secara struktur dia kemudian ada kamarnya sendiri ya, kamar pembinaan dan pengawasan, tapi banyak sekali stafnya yang jadinya juga nggak berani dengan atasan, itu satu. Sehingga mereka tutup mata kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang udahlah ini bisa dimaafkan lah gitu. Padahal kan harusnya nggak boleh dimaafkan dulu, tapi diselidiki dulu gitu ya. Tapi yang kedua jangan lupa yang namanya mafia, ya kayak Zarov itu, yang namanya mafia, yang namanya koruptor nggak mungkin kerja sendirian. Menarik. Nggak mungkin, makanya dibilangnya mafia. Karena kalau korupsi itu kan, kayak nyolong, mencuri, tapi pakai kekuasaan.
Ya kan, kayak saya misalnya mau mencuri majalah ini gampang buat saya. Nah, tapi kalau dalam institusi korupsi, ya dia akan berjaringan. Sehingga jaringan ini kemudian akan masuk mengkooptasi orang-orang yang tadinya bersih, mungkin dengan cara segala macam ancaman atau juga uang gitu ya. Sehingga bisa jadi bahkan di tubuh pengawas, kalau dia internal makanya ya, di tubuh pengawas itu juga ada orang-orang yang sudah terkooptasi. Masuk angin jadinya. Berarti ada kemungkinan Syarif ini menyuap lagi ke Mahkamah Agung untuk kasasi. Kemungkinannya sangat besar. Menurut saya ini memang kan dia nggak cuma untuk kasus Ronald Tanur ya. Dia itu katanya paling tidak 10 tahun. Ada obrolan warung kopi di luar sana. Para hakim agung lagi nggak bisa tidur tenang nih. Saya mendengar obrolan yang sama, padahal warung kopinya beda ya. Warung kopinya beda pada. Hakim agung di Mahkamah Agung ini dengan mencuatnya Jarod Richard ini tidak tidur tenang. Betul. Takut keseret. Karena sebelumnya kami berkesempatan mendatangi Prof Gayus Lumbun. Oh iya. Mantan Hakim Agung. Iya. Dia aja memberi membagikan pengalamannya, sudah menangani ribuan kasus. Tanda kutip kalau beliau Prof mau nakal, lebih dari 1 T, bahkan bisa ribuan T. Kembali lagi ke Jarod Richard, ini tanda kutip di lingkaran setan nih. Aku ini gimana pandangannya? Benar. Saya sempat dialog juga sama Prof Gayus tuh waktu itu, dan tentu saja dia dengan segala keterbatasan banyak yang nggak bisa diungkapkan pasti ya, karena pasti rekan-rekan sejawat lah. Tapi yang nggak bisa tidur tenang itu juga berarti? Kayaknya yang nggak bisa tidur tenang itu juga. Jadi saya melihat obrolan warung kopi kita ternyata sama, karena ini memang sebuah jaringan besar yang nggak cuma di satu kasus tapi banyak kasus. Bahkan obrolan-obrolan itu juga akan mengantarkan kita pada gambaran bahwa banyak dari hakim-hakim agung itu yang memang secara rutin tuh sudah diatur lah. Yang menentukan perkara apa ditangani oleh siapa itu kan ada juga tuh. Ya kan? Kan mereka kan sutradaranya. Karena mereka ini kan puluhan orang. Hampir 50 orang. Kita nggak bicara kayak 9 hakim konstitusi ya. Kita langsung bisa ngeliat 9 udah gitu. Kita langsung bisa cari-cari ini siapa yang masalah, paman gitu kan. Kalau ini kan nggak sederhana. 48 ya sekarang atau sekitar segitulah ya. Saya lupa ada yang pensiun dan segala macam. Tapi banyak sekali mereka punya kamar-kamar, ada yang nanganin agama, ada yang nanganin perdata, pidana, segala macam itu, militer bahkan HUM ya, PT-UN dan seterusnya. Kemudian mereka akan dibagi lagi, satu perkara akan ditangani oleh 3 orang. Nah, penugasan hakim yang saya dengar itu juga diatur. Hakim mana yang bakal bisa gosipnya begitu. Hakim mana yang nanti bisa mudah untuk dibayar untuk perkara yang ini, karena si orang yang bersedia membayar udah siap-siap nih gitu. Yang perlu dibongkar ini yang membayar ini kan, Bang. Nah, yang membayar dan yang memfasilitasi. Kayak Zarov ini. Seperti Zarov ini kan pensiunan. Nah, itu dari dia. tahun 2022. Tapi dia bisa dengan segala tanda kutip akselerasi bisa mengatur. Padahal dia pensiunan, apalagi masih aktif. Betul. Nah, ada yang bilang Jarod Richard ini dibikin jadi GC aja. Bisa Justice juga. Collaborator. Gimana pandangannya Mbak Fitri? Untuk membongkar yang lebih besar lagi. Benar. Gimana pandangannya Mbak Fitri? Kalau memang bisa, menurut saya itu bagus. Dan harus. Asal nanti satu kejaksaan juga harus siap untuk benar-benar menindaklanjuti semua yang dia bocorkan. Plus yang kedua juga keamanan dia ya. Karena memang dia di sini tentu saja bukan korban. Kita nggak usah bersimpati terlalu banyak lah. Tapi ada ancaman juga di situ. Tapi pasti dia akan menerima ancaman. Karena kan yang kita bicarakan bukan cuma hakim-hakim loh. Nanti juga orang yang bayar mafia ya. Yang bisa punya uang sebanyak itu dan willing gitu ya, mau untuk ngeluarin uang sebanyak itu untuk menang. Berarti kan bukan orang sembarangan kayak kita gini. Pasti miliaran loh. Orang yang punya kekuatan dan punya kepentingan supaya perkaranya menang di pengadilan. Pasti ya juga ya orang-orang yang berkuasa, mungkin secara uang, oligarki begitu ya. Atau pasti nanti akan ada kaitannya dengan kekuasaan juga. Nah, itu yang harus diperhatikan. Mbak Fitri pernah nggak sih teman-teman Mbak Fitri atau guru-guru besar hukum
melakukan audiensi dengan presiden untuk memperbaiki sistem peradilan ini gitu. Itu pernah nggak gitu dilakukan? Pernah. Oh ya. Bahkan baru-baru ini sebenarnya kan saya juga di tim percepatan reformasi hukum. Waktu itu di bawahnya Pak Mahfud. Pak Mahfud masih Menko Polhukam, presidennya Jokowi. Iya. Jadi waktu itu dengan segala kontroversinya, karena waktu itu saya sudah sangat kritis pada pemerintahan, sehingga banyak teman yang mempertanyakan ngapain kamu masih bantuin Jokowi. Tapi waktu itu menurut saya pokoknya semua cara untuk memperbaiki dunia hukum kita harus ditempuh, harus dilakukan. Jadi saya gabung di tim percepatan reformasi hukum itu. Nah, ada 4 pokja kan, ada pokja peradilan, ada pokja pemberantasan korupsi, pokja perundang-undangan saya di situ, sama pokja untuk sumber daya alam. Nah, yang peradilan itu udah memetakan masalah, dan nggak hanya memetakan ya, itu juga hasil kami ketemu dengan mulai dari polisi, kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, semua kementerian terkait, Menteri Keuangan, karena pengen tahu anggaran gimana sih sebenarnya gitu ya. Dan sudah ada laporannya bisa diakses publik. Kalau di ini dicari pasti langsung ketemu. Di laporannya itu untuk bidang peradilan itu sudah ada roadmap-nya. Jadi itu satu tuh, tapi kan diabaikan. Waktu itu sudah kami serahkan ke seperti apa dulu maksudnya? Roadmap-nya itu untuk perbaikan MA apa yang harus dilakukan. Ya misalnya soal evaluasi soal kesejahteraan masuk di situ. Penting yang membuat undang-undang misalnya tentang jabatan hakim itu udah masuk tuh. Nah cuma waktu itu September kami berikan ke Jokowi. Ya tapi karena Pak Mahfud kemudian jadi rival anaknya Jokowi, akhirnya dicuekin tuh, sayang sekali. Jadi belum ada ini dong tindak lanjut? Belum ada sama sekali. Dan kalau ada kesempatan akan meneruskan keberlanjutan itu ke Presiden Prabowo sekarang nggak? Pokoknya apapun harus dilakukan. Tapi begini, kalau Mahkamah Agung sebenarnya andil presiden itu cuma bagian kecil. Karena kan kita mesti berbicara ini kekuasaan yudikatif. Jadi kalau presiden cawe-cawe terlalu besar juga bisa berbahaya. Nanti bisa ada intervensi. Jadi waktu itu yang kami berikan kepada Jokowi pun hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Misalnya itu undang-undang apa sih? Undang-undang jabatan hakim misalnya gitu. Terus kelembagaannya apa? Misalnya dari segi kesejahteraan kan di bawahnya presiden. Kementerian Keuangan apa sih yang bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Hal-hal seperti itu. Tapi kalau reformasi keseluruhan Mahkamah Agungnya, menurut saya memang barangkali kita masih pakai model dulu waktu saya di tim pembaruan Mahkamah Agung. Dulu waktu itu tuh kami independen, jadi ada waktu itu saya masih asisten peneliti lah gitu ya. Tapi bos-bosnya adalah para guru besar. Terus ada orang, jadi semua stakeholders secara independen memberikan masukan ke MA. Mirip juga sama timnya Pak SBY dulu yang Pak Kuntoro. Sama Denny Indrayana kan juga tim independen ngasih masukan ke Mahkamah Agung, ini loh Mahkamah Agung yang harus kalian perbaiki bagian ini. Nah jadi saya berpikir mungkin harus seperti itu lagi. Tapi Mahkamah Agungnya harus membuka diri dulu. Jangan kan waktu respons awal ya, waktu Zaraf baru ketangkap kan respons awalnya adalah ini orang udah pensiun jadi kami nggak bisa melakukan apa-apa. Nah nggak bisa. Itu aja udah ada pasang badan tanda kutip ya. Iya ini kan bukan soal Pak Zaraf aja. Ini tapi untuk kedepannya juga ya. Nah jadi Mahkamah Agungnya harus membuka diri dulu dan kalau perlu dia memfasilitasi terbentuknya tim independen ini, tapi jangan dikontrol Mahkamah Agung dan isinya itu pemerintah perlu masuk karena nanti ada tindak lanjut dari pemerintah pasti. Kemudian para pakar boleh masuk ke situ, mau menindaklanjuti tim percepatan reformasi hukum boleh juga. Intinya adalah ini harus nih sekarang nih. Kita jadiin momen Zarov ini dengan kilauan-kilauan emas gitu ya? berkilogram ini sebagai momentum buat bersih-bersih, kita bongkar habis gitu. Tapi dengan statementnya MA itu yang langsung bilang ini pensiunan. Nggak bisa apa-apa. Seoptimis apa pengungkapan kasus ini bisa membongkar gunung es di mafia peradilan ini, Mbak Fitri? Saya skeptis sih, ya dalam arti saya juga nggak pesimis dalam arti nggak akan terjadi. Menurut saya kita mesti dorong rame-rame. Makanya salah satunya podcast ini saya harapkan bisa bikin banyak orang ikut mendorong gitu. Ayo Mahkamah Agung kalian buka diri lah. Dan kemudian ayo kita bongkar banyak hal ini. Jadi
pesimisme kita itu bisa kita bongkar gitu supaya nanti benar-benar terjadi. Nah, soal pesimis ini ada rujukannya kepada public trust. Benar. Gimana sekarang ini Mbak Fitri melihat public trust kita kepada penegakan hukum khususnya MA dan bagaimana cara MA mengembalikan public trust itu? Yang pasti memang lagi jatuh-jatuhnya. Saya nggak hafal survei-survei ya. Tapi kan kalau kita amati saja secara anekdotal, ngobrol sama beberapa orang, kita akan lihat lah dari kasus Daro Rikar ini aja pasti orang langsung down gitu. Apa nih dasar Mahkamah Agung gitu ya. Kemudian jangan lupa waktu peringatan darurat kan kita juga waktu itu menyalahkan Mahkamah Agung karena yang bikin usia itu jadi dihitung pas pelantikan bukan pas pendaftaran, putusan Mahkamah Agung juga. Jadi memang tingkat kepercayaan lagi rendah, sehingga makanya juga perlu legitimasinya dikembalikan dengan mengundang tim yang independen untuk beresin ini. Jangan Mahkamah Agung sendiri. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apa nih yang bisa dilakukan Mahkamah Agung? Pertama, ya untuk mengembalikan kepercayaan. Untuk membongkar ini, jangan Mahkamah Agung sendiri. Harus tim yang independen. Dan yang kedua, untuk mulai mengembalikan kepercayaan, mereka harus lebih transparan. Mereka bikin penjelasan ke publik. Hai publik, kami mengakui ini memang ada yang salah. Makanya kita harus bongkar karena namanya korupsi pasti berjaringan, nggak mungkin sendirian. Kalau sendirian tuh namanya nyolong, mencuri biasa gitu. Mereka transparan, terbuka dan bilang kami targetkan pembaruan ini akan kami lakukan misalnya setahun misalnya gitu atau 2 tahun berapapun, tapi ngomong ke publik. Jadi namanya trust itu kan juga lahir dari percakapan ya, dari komunikasi. Nah, kalau mereka denial, mereka ngomong karena merasa harus jaga citra, malah trust itu nggak akan terbentuk. Barangkali itu yang mesti dilakukan. Tim independen itu kira-kira akan didukung presiden kita sekarang nggak sih, Pak? Harusnya didukung. Nanti? Harusnya didukung ya. Maksud saya, kalau pengadilan bobrok, yang rugi kan sebangsa setanah air. Maksud saya karena misalnya Pak Prabowo kan lagi pengen katanya angka pertumbuhan ekonomi 8%. Katanya sih 8% karena angka mistis 8 ya. Tapi baiklah gitu, itu urusan ekonom ya. Tapi kalau mau pertumbuhan ekonomi setinggi itu, artinya kan investor juga harus percaya sama negara ini. Yang saya dengar, kayaknya ada penelitiannya juga deh dari beberapa lembaga internasional bahwa orang investor asing itu agak ngeri mau foreign direct investment ke Indonesia. Karena sistem hukumnya menurut mereka nggak bisa dipercaya. Mendingan ke negara tetangga yang sistem hukumnya bisa dipercaya. Makanya dulu sempat ada gosipnya Jokowi kan, wah ini Elon Musk mau ke sini segala macam. Pada akhirnya ke Vietnam lah, ke negara-negara tetangga lainnya ya. Karena di sini ternyata mereka kan takut loh investor asing, misalnya ada perkara terus oligark lokal bayar hakim terus mereka kalah, ya mereka nggak mau lah gitu. Nah jadi harusnya pemerintah sangat mendukung karena harus bagaimanapun mau target ekonomi mau target pembangunan, target apa, Pak Prabowo ingin swasembada pangan. Kuncinya adalah korupsi harus diberantas dan sistem hukum atau penegakan hukum harus bisa dipercaya. Jadi dia harus mendukung pasti.